Pernah nggak sih lu mikir gimana caranya para ulama zaman dulu bisa menetapkan hukum untuk hal-hal yang nggak ada di zaman Nabi? Nah, disinilah kias main peran besar. Kias itu intinya analogi, nyamain sesuatu yang belum ada hukumnya dengan sesuatu yang udah ada hukumnya karena ada kesamaan sebab. Kita mulai dari Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Nah, beliau ini dikenal sebagai ahli ra'yu, ulama yang banyak menggunakan akal dan logika dalam istinbat hukum. Bagi Imam Abu Hanifah, kias itu penting banget. Bahkan sering dijadikan jalan keluar ketika nggak ada nas yang jelas. Makanya di mazhab Hanafi, kias bisa jadi alat utama setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Tapi bukan berarti beliau sembarangan pakai logika. Syaratnya ketat, harus ada illah, alasan hukum yang jelas, dan bisa diterapkan dengan konsisten. Jadi kalau ada dua kasus yang sama-sama punya illah yang serupa, ya hukum asalnya bisa ditarik lewat kias. Ini bikin mazhab Hanafi sering dianggap fleksibel dan logis. Tapi ya, kadang juga dikritik karena terlalu rasional. Sekarang kita geser ke Imam Malik. Beliau juga menerima kias tapi dengan catatan. Imam Malik lebih ngandelin amal Madinah alias tradisi dan praktik masyarakat Madinah. Kalau udah ada amalan yang jelas di Madinah, itu dianggap lebih kuat daripada kias. Tapi kalau nggak ada dalil dan praktik yang bisa dijadikan pegangan, baru deh kias dipakai. Kias dalam mazhab Malik ini jadi pelengkap, bukan senjata utama. Prinsipnya, jangan dulu pakai logika sebelum yakin nggak ada contoh nyata dari generasi awal. Karena bagi Imam Malik, praktik Madinah itu cerminan sunnah yang hidup. Lanjut ke Imam Syafi'i, sang pembangun sistem usul fikih. Nah, beliau ini yang paling sistematis dalam ngebahas kias. Menurut Imam Syafi'i, kias itu boleh dan bahkan perlu, tapi harus benar-benar terikat pada nas. Artinya, nggak boleh asal ngarang analogi kalau nggak ada dasar dari Al-Quran atau hadis. Imam Syafi'i sampai-sampai bilang, barang siapa beristihsan, menetapkan hukum hanya karena dianggap baik tanpa dalil, maka dia membuat syariat baru. Makanya mazhab Syafi'i terkenal seimbang antara nas dan akal. Terakhir, kita sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini yang paling tekstual. Buat Imam Ahmad, kias itu jalan paling terakhir setelah semua dalil nas benar-benar nggak ada. Beliau lebih mengutamakan hadis, bahkan hadis yang dianggap lemah sekalipun, dibanding kias. Tapi bukan berarti beliau nolak logika. Beliau cuma hati-hati banget, karena beliau takut kalau kias dipakai sembarangan, hukum agama bisa berubah-ubah sesuai selera manusia. Hanafiyah, kias itu senjata utama. Malikiyah, kias itu pelengkap, bukan prioritas. Syafi'iyah, kias itu metode ilmiah yang harus tunduk pada nas. Hanabilah, kias itu opsi terakhir kalau semua dalil udah habis.